penting punya nasi sama cabai udah Pak. Tapi kalau kayak gini suruh di rumah, kalau kerja beca sama kuli itu loh Pak sedihnya. Kalau nggak keluar pasti nggak dapat duit Pak. Itulah sedihnya. Kita usaha juga, apalagi udah usaha, saya nggak boleh usaha di sana. Di rumah aja nggak dapat duit loh Pak. Banyak dari mereka yang tidak memiliki opsi untuk bekerja di rumah. Beberapa orang ada yang kesal melihat masih banyak orang yang bekerja di luar rumah. Tapi, apakah mereka tahu apa alasan sebenarnya mereka masih bekerja di luar rumah sampai saat ini? Was-was tapi apa boleh buat. Takut sih. Sebenarnya gue nggak takut, cuma wajib waspada. Takut, saya sedih. Ya ngeri lah, bahaya. Takut. Yang pasti kebutuhan hidup. Jadi istilahnya ada macan keluar dari kandang aja ya, kita namanya kebutuhan ya tetap harus keluar gitu. Ya untuk kelangsungan hidup lah. Karena untuk nyari biaya untuk di rumah, untuk namanya keluarga perlu biaya, nggak ada pemasukan. Ini ngebeca aja dari pagi, kita orang belum ada yang narik. Iya, sama sekali belum ada yang narik. Nyari duit kayak gini ya namanya terpaksa, ya berani nggak berani lah. Takut nggak takut, ya mudah-mudahan jauh-jauhin lah dari penyakit ini lah. Nah, kalau kayak kita ini, suaminya ada kerja kuli, kalau nggak keluar kayak mana Pak? Kalau kuli udah kadang-kadang nggak ada yang belanja, katanya corona, sedih nggak sih? Kita usahain cuma kayak gitu. Udah kayak gitu ya, usaha saya kayak gini lah Pak. Cuman dagang apa ini kecil-kecil aja, nggak ada yang beli, udah di rumah. Kayak mana, apa nggak sedih? Ingatnya itu sedih bener Pak, kalau nggak boleh dikeluar. Kita usahanya cuma keluar, kalau nggak keluar nggak bisa makan gitu. Ya mungkin apa yang mereka rasakan beda dengan kita para driver ojol. Kita hanya rezeki kita hanya dari ojek online, dan kita memang kerjanya harus di luar gitu. Apa boleh buat, lagi-lagi apa boleh buat. Cuek, karena gue yang penting waspada. Gue kan ada masker juga, masker pakai ya kan. Jadi kalau ada yang mau beli, gue pakai masker, hand sanitizer siap ya kan. Gue pulang ke rumah, gue mandi, baju gue lepas, gue cuci di luar rumah. Ya sewaspada mungkin lah. Ya di rumah apa yang dikerjain? Kita nggak ada pemasukan. Di bawah 50% KO semua kerja. Iya, dari golongan gede, kecil maupun parah semua udah nggak ada pemasukan. Iya, kerja juga kayak mana pun susah bener. Yang jelas orderan kita drastis menurun. Jadi ya mungkin tidak hanya driver ojol aja, mungkin semua kalangan, pedagang dan lain-lain juga sama. Yang jelas dampaknya sangat luar biasa buat ekonomi kita. Ya beginilah sedihnya semua, nggak cuma kita Pak, sedih semua sedih. Apalagi janda-janda ini, ya Allah Pak, di sini banyak janda. Tapi ya semua mengeluhkan, saya sampai ngeri kuping nih, saya sedih loh Pak, dengar kayak gini Pak. Sembako sih udah, kayak beras, terus kayak apa lagi ya kemarin ya, minyak, sembako lah pokoknya, telur, Indomie, gitu-gitu deh. Ya alhamdulillah lah kalau sembako orang lewat. Kalau pemerintah belum. Dari kantor pos kita orang belum, dari kelurahan belum. Udah aja. RT-nya juga idem aja. Nggak ngurusin apa-apa, yang dapat yang mana, yang dapat yang kayak mana. Dari pemerintah kalau untuk ojol belum ada sih. Belum ada yang kita rasakan sama sekali. Kemarin ada sempat informasi untuk keringanan cicilan angsuran kendaraan, tapi nggak ada ininya, nggak ada istilahnya, kurang membantu juga gitu. Belum ada apa-apa dari pemerintah untuk ojol. Kita usahanya kayak nggak bisa keluar nangis loh Pak. Apalagi kalau kayak gini, ya Allah,
kok semua kayak dengar sana dapat ini, kok kita enggak ya? Saya bukannya apa loh Pak, saya ini sedih. Ya irilah, sebenarnya iri kita ini kok gitu ya. Katanya udah dapat apa itu? Dapat bantuan di sini, kok sampai sekarang? Ya sebenarnya ya kita mah adalah sebenarnya terjunlah, jangan yang disuruh itu semua diserahin Bapak RT, nyatanya Pak. Kayak mana? Tuh, sampai saya ini teman-teman saya sampai terjun kelurahan Pak. Sampai kita ini usul kayak mana sih, ya Allah, kok begini. Jadi kita ini bukannya apa ya Pak, kita ini sebenarnya kita menjelaskan aja kalau memang Bapak diterima kita berjalan orang rakyat kecil sebagai kayak kita ini Pak, cuma hanya mengadu sama Bapak yang selalu mengasih suruh di rumah alhamdulillah, tapi kalau selalu di rumah kita nggak bisa kutik Pak, asli kalau suruh di rumah nggak bisa berkutik Pak. Karena apa Pak, usaha saya cuman ya kita ini sebenarnya alhamdulillah, saya usaha dapat 230 aja alhamdulillah Pak, rakyatan kita mandi nggak pakai sabun. Ya semoga pemerintah dalam hal menangani COVID-19 ini ya segera dapat dituntaskan, karena ini saya melihat berita di negara-negara lain itu sudah banyak yang pulih, ya harusnya negara kita pun bisa seperti itu. Kita yakinlah semuanya pasti berdoa semuanya cepat selesai. Ya kalau bisa, kalau pemerintah nonton gini nih ya tolonglah rakyat kecil kayak gini-gini nih tolong diperhatiin gitu. Nah, itu aja. Ya bekerjalah seepik mungkin lah, bikin aturan yang kira-kira masuk akal, dan sebelum bikin aturan musyawarah dulu lah sama masyarakat ya kan. Jadi biar nggak terjadi gontok-gontokan lah, udah namanya udah kena musibah gini, terus kena wabah gini, terus masih gontok-gontokan tuh kita 2 kali rugi ya kan. Damai, bersatu, kita kompak, insya Allah pandemi wabah virus COVID-19 corona ini selesai, amin. Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada semua menteri untuk segera melaksanakan program padat karya tunai. Diharapkan penyaluran program bantuan ini tepat sasaran dan dapat dilakukan dengan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus COVID-19 tentu menjadi keprihatinan tidak hanya kita di Indonesia tetapi juga dunia ya. Dan ini saya kira harus dilihat dari hikmahnya. Kita udah capek lah kita mendengar yang dari sisi negatifnya. Jadi mari kita mulai melihat ini dari sisi positifnya sehingga kita tidak kehilangan hope atau asa dan semangat kita untuk menghadapinya. Ya, pemerintah sudah mensosialisasikan dalam keadaan wabah. Itu yang paling tepat adalah kita berdiam diri di rumah. Memutus mata rantai untuk berjumpa dengan banyak orang. Karena bukan saja kita takut tertular, tetapi bisa jadi malah mungkin kita yang menularkan pada orang lain. Sehingga perlu kesadaran kita bersama dan pemerintah terus mensosialisasikan ini. Mengambil langkah-langkah juga bersama dengan para tokoh masyarakat untuk meminimalisasi berkumpulnya orang di berbagai tempat yang biasanya untuk berkumpul. Ya, saya kira ini bagian dari edukasi yang harus terus-menerus kita dorong. Kita tidak bisa paksa orang untuk mengikuti maunya pemerintah tanpa mereka mengetahui dengan detail apa sih manfaatnya mereka harus berdiam diri di rumah, nggak boleh mudik, cuci tangan pakai sabun. Mereka harus tahu persis kenapa mereka harus lakukan itu. Itu semua untuk memutus mata rantai virus. Makin kita bertemu dengan banyak orang, makin kita bersentuhan dengan banyak orang, potensi kita untuk tertular dan menularkan semakin besar. Untuk pemerintah metro mungkin lebih tepat nanti ke eksekutif ya, karena ada gugus tugasnya gitu. Tetapi saya dengan teman-teman
khususnya di Pokdar, Kamtipmas, juga di Badan Penanggulangan Bencana Partai, kami terus bergerak. Dari Masyarakat Peduli Lampung, Masyarakat Peduli COVID Lampung yang menyalurkan bantuan melalui Polda Lampung, kita di Metro sudah mendapatkan beras dan bantuan lebih dari 5 ton ya, hampir 6 ton malahan. Dan kami dari Pokdar Kamtipmas Kota Metro menyalurkannya tidak hanya kepada masyarakat yang prasejahtera, tetapi juga kepada profesi-profesi terdampak, juga kepada yayasan-yayasan sosial seperti yatim piatu. Kita nggak boleh mengejas seperti itu. Jadi kalau misalnya ada warga yang tidak menerima bantuan presiden sampai hari ini, namanya siapa, NIK-nya di mana, izinnya di mana, dan itu boleh disampaikan kepada gugus tugas COVID atau dinas sosial, kepada pemerintah, bahwa saya sampai hari ini belum dapat. Sama, kalau sampai hari ini pemerintah belum kucurkan karena Metro juga terlambat ya gitu, sampaikan. Tapi harus ngomongnya dengan jelas. Maksudnya jangan saya warga Kota Metro tapi nggak ada namanya, nggak ada tempatnya. Kita juga mau ngeceknya gimana. Tetap di rumah aja, nggak boleh mudik, putus mata rantai corona dengan bersih-bersih diri, cuci tangan pakai sabun. Be positif, nggak boleh kehilangan hope, nggak boleh kehilangan asa. Selain sehat, kita juga tetap harus menjaga pikiran kita untuk tetap waras. Sama-sama, Assalamualaikum. Ayo guys, kita bersama-sama mengawasi bantuan dana sosial pandemi COVID-19 ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan ayo kita bersama-sama menyelamatkan bumi ini dan negara tercinta kita, Indonesia. Ayo kita sama-sama mengawasi bantuan sosial pandemi COVID-19. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo selamatkan bumi dan Indonesia. Ayo kita sama-sama mengawasi bantuan COVID-19 dan juga memutus mata rantai COVID-19. Bersama kita bisa, kalau bukan kita siapa lagi? Indonesia bangga punya anak muda seperti kita. Untuk para viewers dan subscriber Androidi, dimohon bantuannya khususnya untuk daerah Kota Metro dan sekitarnya. Saya atas nama dari teman-teman semua mewakili membuka donasi kepada seluruh warga Kota Metro apabila ingin berbagi, yang memiliki sedikit harta atau memiliki sedikit uang bisa menghubungi nomor rekening di bawah sini atau nanti kami kasih kontak personnya, bisa berupa uang maupun bantuan barang. Kami berjalan sudah lebih dari 2 tahun, jadi memang kami butuh bantuan dari teman-teman semua untuk mensukseskan donasi ini sehingga kami bisa membantu masyarakat-masyarakat di luar sana yang masih kekurangan, dan kami insya Allah membantu sesuai dengan apa yang bisa kami berikan dan kami selalu tepat sasaran, insya Allah seperti itu. Jadi kurang lebihnya nanti saya letakkan di bawah ini nomor rekening sama kontak personnya.